malam. Sebelum acara pagi hari ini dimulai, izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati Ogan Ilir Bapak Panca Akbar Wijaya SH, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh staf ahli Bupati yaitu Bapak Ibnu Hardi Esos MSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kajari Bapak Musa SHMH atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua BPC HIPMI Ogan Ilir Bapak M. Dafa Firjatullah SH. Selamat datang Bapak. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Koperindak UMKM Ogan Ilir Ibu Rini Agustina Esos MSI. Dan juga yang kami hormati perwakilan dari Dandim 0402 yang terhormat Bapak Pelda Toto. Selamat datang Bapak. Serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Rabu Februari 2026 bertempat di Gedung Pendopoan Tanjung Senai, tentu dalam acara yang sangat kita banggakan, yaitu sosialisasi nomor induk berusaha untuk UMKM dan permodalan kredit usaha rakyat yang diadakan oleh BPC HIPMI Ogan Ilir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkanlah pada pagi hari ini saya Tia Amelia yang akan memandu jalannya rangkaian acara hari ini mulai dari awal sampai akhir nanti. Mentari pagi sinari bumi, hangat terasa menyapa jiwa. Dengan senang hati saya berdiri di sini menyambut hadirin dengan penuh bahagia. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasionalisme kita dan memupuk rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne dan sekaligus mars HIPMI yang akan dipandu oleh Saudari Fitri. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu izin juga menyapa, tadi lupa untuk menyampaikan tamu kehormatan kepada Ibu perwakilan dari Bank Sumsel, Ibu Pani Ayu Lestari. Selamat datang Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan kepala dalam acara doa bersama, doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rizky. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Saudara Rizky. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua BPC HIPMI Ogan Ilir, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak M. Dafa Firjatullah SH. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi NIB dan kredit usaha rakyat untuk UMKM. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar, yang dalam hal ini diwakili oleh asisten Bapak Ibnu Hardir. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak Asisten mewakili Pak Bupati dan telah memfasilitasi acara ini bersama-sama. Hadir juga di sini Bapak Kajari Ogan Ilir, Bapak Musa atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Dinas Koperindak UMKM Ogan Ilir, Ibu Rini Agustina Esos MSI. Terima kasih Bu Kadin yang telah banyak membantu dan mensupport sehingga acara sosialisasi ini insya Allah dapat bermanfaat baik untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Hadir juga di sini pimpinan cabang Bank Sumsel Babel Indralaya, Ibu Elvarina
kemudian Ketua DPD UMKM Rakyat Indonesia Ogan Ilir, Ibu Dewi Badriah, dan tentunya seluruh pelaku usaha UMKM yang turut hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini saya izin membuka sosialisasi pada pagi hari ini. Hari ini saya juga akan memberikan laporan apa yang telah dilakukan oleh HIPMI Kabupaten Ogan Ilir pada periode ini. Pada kepengurusan kami ini, HIPMI Ogan Ilir berkomitmen untuk fokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya kepada UMKM. Sebagaimana yang telah kami laksanakan dengan memperkenalkan produk-produk UMKM asli dari Ogan Ilir pada saat itu acara HUT Kota Palembang pada tahun 2025 di Benteng Kuto Besar. Itu yang pertama, kita kemarin pernah memperkenalkan kue semprong dan kemplang itu dari Desa Tanjung Sejaro dan Tanjung Gelam. Kemudian yang kedua, kita ada memperkenalkan dodol juga dari tebing gerinting, yang mana orang tahu dodol itu khas Garut ya. Sedangkan di Ogan Ilir ini kita juga punya dodol khas dari Ogan Ilir, itu dari Desa Tebing Gerinting, yang tentunya tidak kalah enak. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita sosialisasikan dan kita perkenalkan ke kancah nasional maupun internasional, sehingga saya bercita-cita agar UMKM di Ogan Ilir ini bisa naik kelas. Kemudian BPC HIPMI juga dulu pernah melaksanakan kegiatan sosial, itu berupa operasi bibir sumbing. Itu pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini juga kemungkinan akan kita adakan lagi dan akan tetap kita lanjutkan. Ini artinya menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka membuat Ogan Ilir bebas dari penderita bibir sumbing. Kemudian pada tahun 2025 juga kami sudah beraudiensi langsung dengan Pak Bupati Ogan Ilir dan mendapat arahan langsung terkait dengan permintaan suplai bahan MBG. Itu kemarin perintah Pak Bupati sebenarnya itu bawang merah, bawang putih. Kemudian karena bahan tersebut mungkin agak sulit ya di Kabupaten Ogan Ilir untuk tumbuh, kita tidak kehilangan akal. Kita punya kader binaan HIPMI itu punya beras. Jadi kita mensuplai dapur-dapur, pada saat ini kita mensuplai dapur-dapur MBG itu bukan bawang merah, bawang putih, namun beras sebagai gantinya. Adapun jumlah yang mampu kami sediakan saat ini yaitu ada 200 ton beras per bulan, yang mana secara gerila kami sudah menyuplai 4 dapur MBG di wilayah Ogan Ilir dan masing-masing kebutuhannya yakni 4 ton. Artinya sampai saat ini baru 16 ton per bulan kami suplai ke dapur-dapur. Tadi sebenarnya jika ada Pak Bupati, saya ingin minta diatensi ini. Mungkin Ibu Kadin bisa tolong disampaikan ke Pak Bupati agar mitra dari HIPMI ini bisa mendapatkan atensi untuk mensuplai ke banyak dapur lainnya. Harapan kami ke depannya juga beberapa dapur di Ogan Ilir yang masih membutuhkan bahan seperti beras boleh menghubungi pengurus HIPMI Ogan Ilir. Nah, mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Awang. Kami yakin dan percaya bahwa perekonomian Kabupaten Ogan Ilir ini masih berpeluang tumbuh di tengah tekanan pemangkasan atau efisiensi. Kalau kita lihat memang ada konsekuensi dari efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah ini. Dampaknya pasti terasa. Tapi di sisi lain ada penggerak ekonomi kita. Siapa dia? Ya itulah UMKM yang ada di Ogan Ilir.
Pemerintah melalui program MBG dan pembentukan koperasi merah putih di setiap kabupaten kota sebagai faktor yang berpotensi menjaga perputaran ekonomi di level bawah. Menurut kami, struktur ekonomi Kabupaten Ogan Ilir ini masih ditopang oleh banyak UMKM. Jadi patut kita syukuri bahwa UMKM di Ogan Ilir ini sebenarnya masih banyak, tetapi mungkin belum terjangkau oleh kita. Inilah tugas kita untuk mencari UMKM untuk dibina dan kita berikan sosialisasi sehingga UMKM-nya bisa naik kelas. Fondasi ekonomi kita ini pengusaha-pengusaha domestik, bukan hanya UMKM tapi juga pengusaha pemula dan yang sedang berkembang. Aktivitas mereka lah yang menjaga perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini. Oleh karena itu, kedepannya nanti besar harapan kami kepada pihak Bank Sumsel Babel bisa memberikan kesempatan kepada anggota HIPMI Ogan Ilir maupun para pelaku UMKM agar dapat diberikan akses yang mudah. Nah, tolong khususnya di pada kader HIPMI bisa minta tolong Ibu agar dipermudah. Walaupun mungkin belum ada NIB, nah mungkin dari sinilah disosialisasikan NIB, karena mungkin setelah saya tadi berbicara dengan Ibu ya, NIB itu merupakan syarat wajib untuk mendapatkan pinjaman modal, mendapatkan kredit usaha. Mungkin nanti bisa disosialisasikan sehingga teman-teman bisa membuat NIB nomor induk berusaha itu agar mempunyai payung hukum, mempunyai legalitas sehingga akses ke bank juga menjadi semakin mudah. Dan terakhir saya berharap pada gilirannya nanti pada seluruh peserta sosialisasi dapat menyimak dan mendengarkan dengan baik tentang materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber baik dari Dinas Koperindak, UMKM Ogan Ilir maupun narasumber dari Bank Sumsel Babel Indralaya. Saya juga berharap bahwa kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam mengelola UMKM. Baiklah, mungkin demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya BPC HIPMI ini juga mempunyai tagline ya, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadi kalau saya bilang BPC HIPMI Ogan Ilir, jawabnya kita tes dulu ya. Oke. BPC HIPMI Ogan Ilir, Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. ai puaso kan lo ya. Kita ulang sekali lagi ya. BPC HIPMI Ogan Ilir, Pejuang pengusaha. masih ada yang terbalik. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Nah, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Terakhir. BPC HIPMI Ogan Ilir. Nah, jadilah itu kan. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Ketua BPC HIPMI Ogan Ilir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama kata sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bupati Ogan Ilir, yang dalam kesempatan ini tentunya diwakilkan oleh staf ahli Bupati. Kepada Bapak Ibnu Hardi SOS MSI, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan kata sambutan Bapak Bupati Ogan Ilir atau Wakil Bupati Ogan Ilir, maka kami wajib menyampaikan salam yang tak terhingga nilainya, sehingga kita yang hadir di sini berkat doa kita semua, Pak Bupati dalam hal ini menitipkan salam kepada kita, yaitu beliau tidak bisa hadir karena acara yang sama, jadwal yang sama, waktu yang sama. Beliau menghadiri acara di Kota Palembang, di Geri Agung bersama Bapak Gubernur. Maka beliau dengan serius ingin hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Bukti keseriusan beliau adalah menugaskan kami untuk mewakili Bapak Bupati atau Wakil Bupati. Maka dari itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita pada acara pagi hari ini, acara ini tetap kita laksanakan dengan penuh semangat, dengan penuh gembira. Apalagi ini akan memasuki di bulan suci Ramadan. Beliau juga menitip salam, menitip permohon maaf pada saat akan kita memulai berpuasa di bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi ini. Beliau akan melaksanakan kegiatan aktivitas di dalam mengisi pembangunan Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya butuh dukungan, butuh semangat dalam hal ini seperti yang kita laksanakan pada acara sosialisasi pada pagi hari ini. Itulah beliau menitip pesan kepada kami. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami ada pantun, tolong dijawab ya dengan baik atau cakep. Yang bunyi pantun, padi tumbuh di sawah yang luas. Cakep. Simbol kesuburan di pagi hari. Cakep. Sosialisasi nomor induk berusaha untuk UMKM dan permodalan kredit usaha rakyat kita laksanakan. Cakep. Cakep. Mari terus membangun masa depan dengan penuh semangat. Yang kami hormati, tentunya hadir di sini Bapak Perwira Penghubung yang mewakili Bapak Dandim dan diwakili oleh Pak Toto. Selamat datang Pak di acara ini. Yang kami hormati ada dari Pak Kejari, insyaallah sebentar lagi hadir, dari Kapolres Ogan Ilir, insyaallah dalam perjalanan. Yang kami hormati hadir di sini kepada para kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Ada di sini hadir Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Ibu Rini, dan atau yang mewakil dari OPD di dalam Kabupaten Ogan Ilir. Hadir juga pimpinan cabang Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, diwakili penyedia dana jasa prioritas Ibu Pani Ayu Lestari. Ya, selamat datang Bu juga. Yang kami hormati Ketua BPC HIPNI Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Muhammad Dapa Firyatullah, Sarjana Hukum. Dan tentunya hadir juga di sini para peserta sosialisasi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa hormat kita semua yang hadir di sini, sehingga acara ini bisa kita laksanakan secara dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya banyak sekali yang kita terima pada acara hari ini. Syukur
nikmat Allah SWT tak lupa kita panjatkan kepada Allah SWT telah diberikan kepada kita semua yang hadir, dan kita terkhusus menerima nikmat kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini. Tak lupa pula salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, itu Nabi Muhammadin SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya UMKM ini memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Ini yang diharapkan oleh Bapak Bupati. Di dalam mengisi roda-roda pembangunan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir ini, tentunya Bapak Bupati butuh support, butuh inovasi dari kita semua di sini. Tadi kami sudah hadir sebenarnya, Bu Rini, karena pesertanya masih sepi, kami merenung, kami buka di Google. Kami buka di Google daftar nama-nama orang terkaya di dunia. Nah, kami tidak ada di situ. Tidak ada. Nah, dari itulah mari kita semangat untuk melaksanakan berusaha ini. Mari kita semangat untuk melaksanakan aktivitas kita di dalam menciptakan inovasi-inovasi yang diharapkan oleh Bapak Bupati. Contohnya Bapak Ibu, Ogan Ilir ini banyak sekali inovasi, banyak sekali yang namanya UMKM, kerajinan, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, kerajinan ini kami pernah ada cerita waktu di kapal pelabuhan itu pengen nyebrang, itu ada 2 truk alat pendodos sawit akan dibawa ke Kalimantan. Kami tanya, Bapak dari mana? Dari Pekanbaru. Terus yang dimuat dalam mobil ini alat dodos sawit dari kepandaian, dari kerajinan tangan. Tentunya bahannya dari besi, Bapak Ibu ya. Kami tanya, dari mana nih Pak? Dari Ogan Ilir Pak. Tapi di tulisan di alat itu bukannya Ogan Ilir. Nah, Pekanbaru. Mungkin di sini dikasihkan barangkali stempel label itu barangkali di sini. Nah, jadi ini tolong dipantau Bu Rini. Didata juga perlu. UMKM kerajinan tangan yang ada di Ogan Ilir ini. Mohon dipantau. Kalau ini sudah dipantau, mengapa tidak para suppliernya, para penghubungnya, kenapa tidak dari suatu himpunan yang sudah bagus ini, seperti ya, melalui pembinaan, melalui sosialisasi semacam ini yang dilakukan oleh BPC mana tadi? Ya, HIPNI Ogan Ilir. Karena banyak sekali Bapak Ibu. BPC HIPNI juga bisa bukan dengan perindak saja, karena yang ada kue semprong itu aku ingat waktu itu saya masih jadi kepala bidang di dinas sosial. Di tebing gerinting itu yang tidak bisa kami bina itu hanya komplang bakarnya itu, karena ada sesuatu dan lain hal tidak bisa kami bina. Tapi kue semprong dengan kerupuk yang ada di Merajat bisa. Kalau kamu tahu itu kami wadahi dengan suatu organisasi yang namanya Yayasan Kuntum Mekarayu kalau salah dulu. Masih sampai saat ini. Nah, ini bukan saja ke Dinas Perindakop. Dinas Sosial punya program ini. Disnakertran punya program ini. Jadi BPC ini silakan berkolaborasi dengan dinas-dinas unsur terkait ini. Silakan. Bisa. Program pemerintah ini sudah bagus Bapak Ibu. Tadi menyebutkan yang namanya MBG. MBG ini BPC ini bisa juga untuk menyarankan, memberikan arahan sosialisasi semacam ini. Karena standarisasi aktivitasnya di dalam penyediaan, misalnya salah satu contoh buah, kalau dapur beli sendiri di pasar pasti nak sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Nak kecil, nak besar, penting 1 kilo. Tetapi di dalam petunjuk teknis operasionalnya ini beda.
Mungkin kalau penyedia dari desa itu, dari pekebun yang ada di desa, dari penyuplai ini, itu ada standarnya mungkin 1 kilo 8 buah. Nah, kalau ini sudah terpantau 8 buah, bagus Bapak Ibu. Tak katik lagi MBG yang katanya diviral-viralkan dan sebagainya. Kalau pengawasan ini sudah bagus. Sayurnya itu Bapak Ibu sebenarnya tidak boleh lebih dari berapa jam dari dipetik dari kebun sebenarnya. Nah, tetapi praktiknya beda karena keadaan yang ada di lapangan. Nah, katanya tadi bawang merah untuk dia ganilir susah. Memang betul, karena kita tidak kati yang petani petanam bawang merah. Nah itu, yang payah nih Bapak Ibu, sayur-sayur seperti bayam, kangkung dan lain sebagainya ini, itu dibawa dulu ke Palembang di Pasar Induk, dibeli lagi, dimodekkan pulang ke sini. Nah kalau udah percaya ceklah yang nanam sayur-sayuran ini, betul lah kira-kira. Nah yang bagus itu dari sini, cak mano akalnya secara petunjuk teknis operasional ini di situ. Nah, banyak lagi. Nah ini Ibu Rini, bukan kita, ini pengarahan ya, bukan ngajari. Kerajinan tangan UMKM Ogan Ilir ini banyak, kepandaian emas, buat barang-barang alat-alat seperti parang dan lain sebagainya. Terus lagi untuk alat-alat dapur, alat-alat pertanian. Nah ini didata jika perlu. Jangan kita liarkan. Kalau kita liarkan sama seperti alat dodos tadi. Orang Pekanbaru yang mengambil di sini. Nah kalau dia merasa Pekanbaru, labelnya pasti Pekanbaru. Seperti contoh Bapak Ibu, Cinta Manis Gula. Itu selalu di karungnya Lampung. Itulah, sekarang sudah Lubuk Liat kan? Nah itu kami Pak yang nobraknya dulu. Waktu kami masih jadi camat waktu itu. Karena ngapa? Kalau di situ disebutkan Lubuk Liat banyak untungnya. Ketika kita itu kalau Bapak Ibu sering ke Lubuk Liat Warukuang, ada jembatan yang banyak monyetnya itu, yang dulu besi, itu selalu jebol kan? Nah ini ketika itu sudah nama Lubuk Liat, camat nelpon saya minta tolong itu dilaskan. Oh, cepat Bapak Ibu. Jadi banyak sekali keuntungan kita di dalam membangun, di dalam membantu kepala daerah, membantu bupati, membantu wakil bupati, mengisi roda-roda pemerintahan yang akan tidak semacam ini saling talakkan. Kalau tidak dari Pemda, tidak sudah. Nah kita ada aturan ketika kita akan menganggarkan suatu anggaran pembangunan. Dianggarkan tahun ini, terrealisasinya belum tentu tahun depan karena mengingat anggaran. Coba kita bertegak sama-sama di sini. Struktur organisasi pemerintahan sudah bagus. Ada dinas pertanian, ada dinas perikanan. Ya ini, mohon maaf ya agak panjang kan karena staf ahli kan. Kalau asisten mungkin agak pendek berbicaranya. Dinas pertanian, perikanan, perkebunan. Aku nak nanya, yang punya peraturan perizinan Pemda kan? Ada suatu perusahaan mau buka lahan, tolong turuti aturan. Itu lah kira-kira. Yang memberikan izin diajukan dulu sesuai yang prosedur, diajukan ke Pemda. Pemda bikin izin. Betul kira-kira. Nah sekarang kita tukang buat izin, kita tuang buat peraturan. Ini peraturannya wilayah ini wilayah pertanian seperti yang dekat di sini. Wilayah ini industri. Aku nak nanya, ada tak program kita yang punya pertanian yang ada di jalan tol itu? Punya siapa itu? Nah, ngapo bukan punya Pemda kira-kira? Pemda bisa buat perusahaan daerah. Ngapo PDAM be? Ngapo Petrogas be? Bisa kan? Mari generasi muda kita bangkitkan ini. Kecil Pak, Bapak Ibu, 5 miliar anggaran pertanian melalui tanah yang daerah yang paling tidak terguna di masyarakat itu, yang karam-karam apa banjir-banjir tanda hujan itu yang sulit dikelola oleh masyarakat. Kecil itu 20 juta 1 hektar mau mereka.
ini dah Dinas Pertanian, ya bukan kita evaluasi terus ya, evaluasi. Cetak sawah yang dulunya di Dinas Perikanan ada yang namanya lelang lebak lebung. PAD terbesar. Sekarang tanyalah, ada tak orang bertimbang pinggir jalan ikan, CC ikan pun tak katik lagi. Betul lagi kira-kira. Artinya program ini gagal. Bukan dia nak berhasil, di mana pertanian ini panen raya hebat-hebatannya. Anggaran tidak salah lagi pemerintah daerah. Program tidak salah lagi, tapi pelaksanaannya. Nah ini kenapa kami sebutkan, ini butuh pengawasan, butuh inovasi kita kalau di sini. Bukan Pak Bupati Dewe. Pak Bupati itu hanya bisa memberikan kebijakan, memilah-milah. Kalau ini kita yang memberikan inovasi yang salah, Pak Bupati kita kasih keterangan yang salah, menurut dia bagus, menurut pihak yang berkomunikasi ini bagus, untuk kita realisasikan, kurang diawasi, masih juga gagal. Dinas Perikanan tegak di situ. Apa yang bagus? Jangan dikasih kolam terpal, bibit ikan. Itu daerah rawa, Bapak Ibu, banyu tidak kering. Tinggal pasang waring, masyarakat beli bibit ikan mudah. Apa kendalanya? Makanannya mahal. Walaupun diunjuk pemerintah kolam, bibit ikan, pakannya sampai panen. Kalau panen hari ini ikan belum terjual, makan apa ikan itu? Makan buntutnya, Pak. Saling makan buntut ikan itu. Kapan ditimbang? Ringan, rugi. Sudah tuh yang berikutnya cak mana? Digantungkan kolam terpal, dipinggirkan, gagal. Artinya kita berpikir, artinya kalau dibantu kolam, bibit ikan, dibantu lagi pakannya, gagal kalau apa? Kita analisa. Artinya makanannya. Nah perikanan itu buat pabrik pakan ikan. Pakan ikan dari mana? Bahan bakunya. BUMDes desa banyak, 227 desa BUMDes. Suruh ternak ulat maggot. Kalau lah BUMDes itu ternak ulat maggot, siapa yang kenal dengan ulat maggot? Ada tak? Itu mudah, 12 hari panen ulat maggot itu. Makanan ulat maggot ini buah busuk, sayur busuk, sampah. Tuh dijemur jadi ketepung, jual di perusahaan daerah yang namanya perusahaan pakan ikan di Kabupaten Gandilir. Sebaru gedung ini Pak, sebesar ini Pak, pabrik pakan ikan, raso kalau dikelola dengan benar aman juga. Nah ini inovasi. Tidak pemerintah daerah naikkan PAD dari nagih pajak 10% dari rumah makan. Betul lah kira-kira. Susah. Nah ini tugas kita bersama. Mari kita saling bahu-membahu. Banyak sekali Pak, itu baru 2 dinas. Nah, Dinas Perkebunan, selamat datang Pak dari izin Pak Kapolres izin. Ya. Nah jadi banyak sekali, itu baru 2 dinas. Dinas Perkebunan. Jadi banyak. Nah ini inovasi. Nah seperti yang dibicarakan oleh Ketua HIPMI tadi, payung hukum Nah kita pelajari payung hukumnya. Suatu organisasi, apa tadi? NIB nomor induk berusaha. Nah nomor induk berusaha ini kenapa diatur sedemikian rupa, harus dinaungi oleh kegiatan aktivitas dari HIPMI sosialisasi semacam ini? Karena kita Bapak Ibu, seandainya ada kelompok masyarakat tanpa administrasi, pasti bertentangan dengan hukum. Hukum tanpa mengacu administrasi dalam yang namanya peraturan tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi harus berkaitan
administrasi dengan tindakan, ini harus ada administrasi, ada sanksi. Nah, misal salah satu contoh, ibu-ibu pengajian mengajukan alat rebana, nah, minta dengan Pak Bupati. Kalau minta dengan mulut beda kan keluar Bapak Ibu alat rebana itu, karena dibeli dengan anggaran PBD. Tetapi kalau dengan administrasi dibuat proposal, rekomendasi kades, rekomendasi camat diajukan ke dinas terkait, insya Allah walaupun belum tahun ini jadi bahan, jadi inovasi tahun depan. Arti barang ini dibutuhkan, apalagi yang sifatnya sangat penting. Nah, seperti untuk berusaha. Nah, ini juga berkolaborasi dengan apa yang namanya KUR, pemerintah daerah. Banyak sekali saling kayak kita ketergantungan Bapak Ibu. Dinas-dinas yang ada di Ogan Ilir juga, antara pertanian, antara dengan dinas perdagangan, dengan PU, dengan itu ada kaitan. Kalaupun ada suatu organisasi yang menaungi di bidang pertanian, menaungi di bidang usaha dan lain sebagainya, silakan kita berkoordinasi, berkolaborasi, punya inovasi dengan modal sehemat-hemat mungkin. Seperti yang saya bicarakan tadi, ulat maggot Bapak Ibu, kalau kita beli 50.000 itu dapat berapa gram telur ulat maggot dapatnya, percaya tak kamu? Dapatnya itu 50 kilo ulat maggot dengan modal 50.000. Kalau sudah ada pabrik, Bapak Ibu, di depan meja itu ada Aqua, ada tak merek Ogan Ilir? Hati kan? Ngapa kita hanya PDAM Banyu tidak beli? Aqua itu sudah terungkap, katanya dari air bawah tanah, artinya sumur bor apa dan lain sebagainya kan. Nah, kenapa Ogan Ilir tidak bisa? Pondok Altipakia ada Bapak Ibu. Nah, ngapa? Nah, sebelum kita memberikan izin kepada Indomaret, Alfamart, pemerintah Ogan Ilir, kalau sudah ada produk itu dewe, kita wajibkan ini nah. Tiap Indomaret yang ada di Ogan Ilir, Aqua jangan dibawa dari luar, kecuali label dari Ogan Ilir, dari Aqua. Aqua itu alatnya Bapak Ibu pemerintah daerah, kalau ingin tak nyampai Bapak Ibu 200 juta beli alat penyulingan banyu minum itu. Kalau legal, artinya inovasi ini kita sampaikan dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, dinaungi oleh HIPMI, silakan berkolaborasi. Tapi legalitas untuk payung hukumnya lengkapi. Tidak usahkan kita swasta, tidak usahkan kita perusahaan daerah, rumah sakit pun yang namanya mereka yang namanya BLUD, yang dia bayar-bayar di geraha-gerahanya itu PAD. PDAM juga ngambil dengan pelanggan-pelanggan itu dijadikan dinaungi di bawah perusahaan daerah. Jadi banyak kalau kita punya inovasi. Ini berbicara tentang berusaha. Artinya tempat kita berkolaborasi itu bukan di dinas perindak nah, Bapak Ibu. Mungkin di dinas instansi yang lain juga punya inovasi, punya binaan. Contohnya di Polres pun membina. Mungkin membina tenaga kerja dari tukang bentor. Dari Pabung juga punya membina, barangkali dari Kodim. Binaan di bidang apa sekarang? Apalagi sekarang digalakkan semua kita, digerahkan semua untuk melayani masyarakat ini. Nah, disitulah mari dalam kesempatan ini kita ikut andil peran serta berinovasi kepada pemerintah daerah, kepada para UMKM. Aku yakin ke depan setelah sosialisasi ini dihimpun oleh BPC HIPMI dan kepengurusannya, jika perlu setelah ini dihimpun, didata, tolong Ibu Rini didata seluruh para UMKM, kepandaian besi, kepandaian emas, kepandaian alat-alat pertanian, kepandaian alat-alat masak dan lain sebagainya ada di Ogan Ilir. Nah, ini dihimpun, jika perlu nanti di sini ada Bapak Ibu, luas ini di Tanjung Sena ini, Kota Palembang dekat. Kalau di sini ditaruh gerai-gerai UMKM hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, aku yakin dikunjungi wong Ogan Ilir rame.
Dan PAD naik, tak usah kan contoh kecil baik kayak nih, parkir pun kayak sama cak di mana tuh, nah pakai pelang itu jadi PAD lagi, sesuaikan tapi payung hukumnya dilengkapi. Nah, aku yakin di sini Bapak Ibu di Tanjung Senai ini di Dinas Pariwisata kerjasama. Nah di bidang pariwisata nih, para pedagang itu Bapak Ibu pasti berdatangan, jualan yang pakai motor, pakai mobil dan lain sebagainya nih. Tambah lagi dibuka ajang, nggak usahkan anak-anak muda misalnya motor King yang sudah dimodifikasi, tuh dipajang, dijual sekaligus di sini. Aku yakin didatangi oleh para penggemar yang sedang kita laksanakan itu. Misalnya tadi motor Air King yang sudah dimodif, sudah bagus seperti kontes-kontesnya. Aku yakin bisa berkumpul di sini. Kan mereka sekarang sudah tren yang namanya komunitas. Nah, komunitas perdagangan komunitas UMKM kerajinan tangan, buat di sini, himpun oleh organisasi ini. Silakan. Apapun, jangan kita bayar di sini Bapak Ibu. Contoh kecil, tadi disebutkan dodol. Nah, uang OI nyebut ke dodol, pacak buat dodol. Nah, dodol apa? Garut. Nah, ngapa nak dodol Ogan Ilir? Nah, ini butuh inovasi dari suatu himpunan. Contoh kecil Bapak Ibu, kopi Lampung, padahal dari pagar alam itu. Nah, banyak pengaruhnya brand itu. Kalau kopi Lampung ada di Lampung, kopi pagar alam ada di Lampung, Semendo ada di Lampung, yang disebut Lampung, uang pagar alam bawanya ke Lampung, sudah berjual, pakai truk misalnya, sudah berjual, dapat duit, dia belanja sembakonya di situ, perputaran duitnya ada di Lampung. Sekarang kamu Lasaro nyari gudang kopi Palembang, hati lagi, ada bekasnya baik. Ini silakan HIPMI, banyak ini di provinsi itu ada yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, silakan coba nanya di situ, berkolaborasi lagi. Cak mano kopi ini. Nah ini salah satu contoh kalau Ogan Ilir rapo misalnya. Coba di situ buatlah kopi Sriwijaya, mana galak disebut kopi Palembang, kalau pagar alam cemburu sosial misalnya. Brandnya pagar alam, brandnya Semendo, brandnya Moroduo. Jadi ketika para pengepul kopi yang ada di situ mau ke Palembang, nerima duit, belanjoin di Palembang. Jadi kesejahteraan. Yang penting uang itu tarik dulu cak manonya ke OI ini lah. Kumpulkan dulu sebanyak-banyak ke OI, jadi rezeki bagi Ogan Ilir ini. Gitu. Nah ini berbicara masalah sebab Ogan Ilir ini kami menyampaikan semacam ini, kita jingok masing-masing piu perkantoran lah bagus, piu pelayanan dari birokrasi alhamdulillah terus memperbaiki. Apa yang kurang? Kesejahteraan masyarakat. Nah, cara mensejahterakan masyarakat tuh inilah dari pemikir-pemikir kita, para pengusaha-pengusaha UMKM yang kecil sampai ke yang besar, inilah yang harus kita lakukan. Barangkali kalau kita kupas hari ini, mestinya Pak HIPMI, kami siap kalau dipanggil untuk sebagai pendamping ke OJK, siap kami diajak. Tidak ada jadi tanggungan lah, insya Allah. Apalagi dengan kawan-kawan dari Polres, di situ ada bidang-bidangnya Pak Kapolres Pak yang mewakili di bidang pembinaan dan lain sebagainya, pasti ada nih. Nah, karena berkaitan dengan administrasi, dengan penegak peraturannya. Dari situ banyak sekali yang harus kita bicarakan. Jadi mulai hari ini Bu Rini masih segar untuk melaksanakan tugas. Pertama data dulu, kerjasamalah dengan HIPMI, dengan dinas yang terkait. Jika perlu ke depan lakukan pembinaan kepada UMKM yang ada dengan Ilir. Jangan kita kecolongan, pengusaha yang punya modal, jangan-jangan yang dari Riau tadi dia modali dulu, penyuplai besi, dia uang kita cuma upah weh. Nah ini kita perhatikan nanti Bu Rini. Kalau ini Bu Rini betul, tapi harus kerja keras Bu Rini. Kerja keras, cepat, jangan ketinggalan. Itu yang harus difokuskan.
Baik, selain permodalan ataupun pelaku UMKM juga perlu memperhatikan kualitas produk. Nah, perlu juga nih produk kemasan. Nah, seperti dodol Garut tadi kemasannya memang bagus. Nah, ini silakan dibina lagi, silakan disemangati lagi. Nah, termasuk pemanfaat teknologi. Nah, digital artinya marketingnya dan lain sebagainya ini harus kita kembangkan terus. Nah, inilah kunci-kunci agar usaha tetap bertahan dan berkembang. Nah, maka dari itu kita semua mari terus semangat, percaya diri dan tidak ragu untuk mengembangkan usaha dengan kerja keras, kemauan belajar. Kenapa dengan kerja keras dengan kemauan belajar? Nah, ini berarti orangnya harus tahan. Boleh kita bilang di dalam dunia nyata orang pintar banyak, yang berduit banyak, tapi orang pintar yang berduit belum tentu sukses. Yang sukses itu uangnya tahan kena marah, tahan nak belajar lagi. Nah, kalau payah pasti, tahan capek itu pasti. Nah, ini kalau kita sudah berusaha gagal, kegagalan itu kita koreksi. Ketika itu berhasil, maka kita kembangkan selaku pengembang, selaku yang punya usaha, owner yang punya usaha. Nah, ini harus dikembangkan karena di zaman sekarang sudah lemah. Kalau dulu salah satu contoh kecil dulu kami sudah mengalami pada saat masih sekolah itu kalau nak jadi tukang ojek itu nak mangkal dulu di pangkalan ojek dengan penumpang berebut, bahkan pernah terjadi keributan dan lain sebagainya. Sekarang lemaknya sambil kuliah, belum ada jam atau kuliah. Kalau yang kuliah di Palembang itu nak ngojek, buka aplikasi, dapat, tarik. Kan sudah lemah sekarang. Nah, artinya tak katik lagi yang namanya katik gawi. Nah, ado gawi, apalagi di Palembang itu selalu ado gawi ya, itu kan. Yang terkenalnya cuma itu Palembang. Katik lagi. Benar Pak Kajari ya, atau yang wakil Pak ini. Nah, di situ. Jadi sudah lemah. Jadi tingkat mensejahterakan terutama masyarakat katik lagi alasan nama tidak sejahtera itu. Suatu organisasi seperti HIPMI ini sudah ada. Kalau dulu tidak katik yang namanya masyarakat itu mengenal himpunan-himpunan ini. Artinya kan payung hukumnya terus diperbaiki. Dasar hukumnya, payung hukumnya untuk berusaha itu. Seperti contoh barangkali hari ini kita serahkan NIB, nomor izin nomor induk berusaha. Nah, ini salah satu nih. Artinya kan meyakinkan bank juga. Nah, kalau sudah ada NIB, suatu kelompok atau selaku pengusaha UMKM ini, ya dengan hasilnya sudah dibuktikan, dengan usahanya sudah berjalan dengan baik, penghasilannya sudah lumayan disesuaikan dengan kriteria dari perbankan, barangkali ya berhasil. Tidak usah kan melalui bank ke pemerintah daerah pun, suatu masjid minta bantuan baik tanpa izin, tanpa administrasi, tanpa rekomendasi dari desa, dari kecamatan, izin dari Kemenkumham, Kemenkum. Nah, barangkali masjid itu bisa dibantu, tapi tidak mungkin sebanyak mungkin. Karena ngapa? Takut bertentangan dengan hukum, menyerahkan bantuan itu. Ialah tahu itu melanggar, tapi masih kita bantu dengan dasar kemanusiaan, dengan dasar ibadah, tapi yang digunakan itu duit penganggaran APBD. Nah, ini ada aturan keluarkan ini. Tapi kalau payung hukumnya sudah dilengkapi, nah itu suatu masjid, suatu musola, tempat ibadah. Lagi nak lengkap administrasinya, apalagi bapak ibu selaku pengusaha UMKM. Lengkapi. Kalau itu nunggak dan lain sebagainya melanggar, tidak lengkap semacam. Nah, ini ada apa ini antara peminjam dengan tukang pinjam ini? Melanggar hukum. Nah, ini harus dilengkapi, benar Bu Bang Sumsel ya? Nah, itu mari survei dulu usahanya. Nah, jadi banyak sekali. Kalau kita kupas hari ini tentang birokrasi dengan para masyarakat yang punya inovasi seperti ini,
Banyak sekali yang harus kita dalami, kita pelajari, bukan asal-asalan. Berusaha tanpa manajemen nak maju itu bohong. Berusaha tanpa manajemen nak membesar itu bohong. Jadi harus ya, kalau berusaha besar pasak daripada tiang, habis tiga ke modal dimakani. Jadi tidak usahlah Pak, ini Bu Bang Sumsel dipinjami. Kayak urusannya ke bapak-bapak dari Polres dengan kejaksaan, APH itu. Nak ditindaklanjuti memang salah umpang apa nak pinjami, itu kata yang tidak ngerti Pak. Nah ini, jadi banyak ini. Artinya dari kita Bapak Ibu apalagi Pak Ketua HIPNI dengan anggotanya, kasihlah pengertian-pengertian yang seakurat mungkin tentang pengelolaan kegiatan, tentang penghimpunan. Dan Ibu Rini, tolong Ibu Rini, UMKM di Ogan Ilir yang sudah didata melalui kepala desa, minta juga perlu. Yang kepandaian besi, kepandaian emas, kepandaian alat-alat masak. Kan sekarang ini kebobolan gitu. Yang tukang transaksi ngasih bahan ke sini seperti songket. Nah, songket itu Pak, misalnya ada suatu masyarakat ini selaku pengrajin, dia dikasih untuk 3 lembar songket misalnya. Yang satu upah bahan ini Pak, bahan. Yang 2-nya kembali ke yang ngasih modal. Nah, yang upah tadi dibeli loh, murah. Jadi sehingga yang namanya pengrajin songket dikunjungi oleh taruhlah dari luar, datang ke pengrajin Ogan Ilir, dah katik barangnya kemana? Nah, karena ngapa? Modalnya dari toko dari Palembang situ. Nah, sehingga yang mana kerajinan Ogan Ilir, UMKM Ogan Ilir itu di mana? Nah, kalau misalnya masyarakat biasa yang berkunjung sih mending. Nah, kalau ibu Kejati misalnya, dari Kejari ngajak ke sini, tahu-tahu dah katik, malu gitu. Bukan kita yang malu, Pak Kejarinya yang malu. Mana Pak Kejari itu katanya Ogan Ilir terkenal dengan songketnya, terkenal dengan kepandaian emasnya. Tahu-tahu kepandaian emasnya ada di Palembang kalau. Nah, jika perluan stok, buka di sini. Mana akalnya Pemda di sini buka gerai kan? Kalau di Palembang misalnya harga emas itu dembek, upah dan sebagainya, harganya misal berapa sekarang? 16 juta. Nah, di sini 15 juta setengah. Karena ngapa? Upah tak lagi. Nah, itu kira-kira. Macam mana akalnya Ogan Ilir ini? Tinggal lagi mesejahterakan masyarakat. Di situ. Aku yakin Pak, Ogan Ilir ini dekat dengan Palembang. Kalau di sini kita buka gerai, Bu Rini ini kepala dinas Perindak Perdagangan dan Koperasi UMKM dulu. Nah, aku yakin Bu Rini banyak yang pahala Bu Rini ini. Pahala untuk mengembangkan daripada pengusaha-pengusaha UMKM di bidang kerajinan tangan, perdagangan, pertanian. Nah, ini harus. Coba, jangan kita pola Pemda punya izin, Pemda punya peraturan. Kalau pajak, Pemda punya perusahaan, Pemda punya pertanian. Ada 400 hektar baik, pertanian Ogan Ilir ini punya perusahaan daerah. Yang mana nyebutnya tidak tahu, kalau rumah sakit BU Belut. Nah, kalau PDAM apa? Perusahaan daerah. Betul lah. Nah, tambah lagi. Pertanian ada 400 hektar, panen 3 kali setahun. Aku nak nyinggung 1 hektar 1 juta bersih, sudah gaji 400 juta sekali panen. Cobalah. Kita ini yang membantu Pak Bupati. Ya mohon maaf, ini bukan ini kita punya harus kalau aku ngomong dewek di sini sudah. Artinya Ibu Rini, HIPNI dan anggotanya dan para pengusaha owner UMKM lainnya silahkan. Kita himpun ini. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Tolong ketika ada sosialisasi, kalau kita harus panjang lebar, nanti saya bersedia untuk jadi narasumber, bersedia. Barangkali itu saja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf penyampaian kami ini agak panjang. Kenapa? Karena menarik bagi kami. Kami betul-betul ikhlas untuk menyampaikan ini kepada kita yang semua selaku peserta UMKM ini. Intinya udah kati, banyak-banyaklah tarik perhatian orang luar tentang inovasi kita di Ogan Ilir. Makin ramai yang datang sini, makin perekonomian berputar di Ogan Ilir. Itu saja pesan dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bapak, sekaligus membuka acara kita pagi Baik. hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi nomor induk berusaha untuk UMKM dan permodalan kredit usaha rakyat di Kabupaten Ogan Ilir secara sah dinyatakan resmi dibuka. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Hardi SOS MSI yang telah menyampaikan kata sambutannya mewakili dari Bupati Ogan Ilir sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan juga kami menyapa kepada Kapolres Ogan Ilir Bapak AKBP Bagus Suryo Wibowo SIK atau yang mewakili ya, dan juga yang mewakili dari Kejari. Baik Bapak Ibu, tentunya untuk mengabadikan momen acara kita pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan foto bersama. Boleh Bapak Ibu yang tangan di kepala Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti izinkan kami dari BPC HIPMI Ogan Ilir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga segala rangkaian ibadah kita di pada bulan puasa ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala serta bisa meraih kemenangan pada 1 Syawal nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jangan beranjak terlebih dahulu dari tempat duduk kita karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sosialisasi NIB untuk UMKM. Kita kasih waktu. Bapak Ibu selamat pagi. Salam sehat dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Tia Amelia yang akan memandu acara sosialisasi kita hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya sampai acara kita nanti berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya di sini saya mendengar ada ribuan orang tapi suaranya tidak begitu kedengaran ya. Mungkin saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sudah lebih kedengaran dari yang pertama tadi. Bapak Ibu narasumber kita pada hari ini yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi judul sosialisasi kita pada pagi hari ini. Maka dari itu tidak berlama-lama lagi akan kita panggil dari Kepala Dinas Koprindakop UMKM Ogan Ilir. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Rini Agustina SOS MSI. Kepada Ibu kami persilahkan untuk bergabung di sini. Baik, selain dari Ibu Rini, jika teman-teman ada yang ingin bertanya tentang bagaimana misalnya untuk mendaftar kredit usaha rakyat dan sejenisnya, di sini kami mengundang juga perwakilan dari Bank Sumsel Bapel Indralaya. Kepada yang terhormat Ibu Fani Ayu Lestari, kepada Ibu kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pelaku UKM di Kabupaten Ogan Ilir, sehat?
Alhamdulillah. Baik, Bu, berbicara masalah UMKM dan perekonomian organ ilir ya Bu ya. Kita tahu organ ilir ini sangat dikenal dengan begitu banyaknya apa ya karya-karya yang bisa kita jadikan UMKM. Memang kalau organ ilir dari pariwisatanya mungkin agak sedikit kurang, tapi dari sektor ekonominya masih sangat bisa sekali untuk kita kembangkan. Dari misalnya di bidang makanan kita terkenal dengan pindang yang dari setiap daerah mewakili, ada bidang pegagan, beranjat dan yang lain. Terus juga ada kerajinan tangan, mulai dari pandai besi, terus itu rumah yang lepas pasang, juga ada kerupuk, kue semprong dan lain-lain. Semestinya dengan kekayaan kita seperti itu sudah sangat bisa membuat organ ilir termasuk ke dalam kabupaten yang kaya begitu ya Bu ya, kalau misalnya dikelola dengan baik. Nah, kami dari HIPMI Organ Ilir sangat ingin begitu ya UMKM itu terorganisir dan terbantukan dari pemerintah melalui Dinas Koperindakop maupun juga dibantu dengan rekan-rekan dari Bank Sumsel Babel misalnya untuk pengajuan kredit usaha rakyat yang begitu. Mungkin langsung bisa dijawab ya Bu dari Bu Rini. Bagaimana solusinya untuk teman-teman UMKM begitu? Silakan Bu. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Di sini kami menjelaskan dulu pada pelaku UKM. Memang OPD atau Dinas Disperindakop dan UKM ini tugas pokok dan fungsinya itu memang membina UMKM yang ada di Organ Ilir. Pada tahun cerita sedikit ya Mbak. Pada tahun 2023 itu dari Kementerian Koperasi dan UKM itu mengadakan PLK UMKM itu pendataan langsung para pelaku UKM dan koperasi. Jadi kesimpulannya dari pendataan itu pelaku UMKM di Organ Ilir ini sebanyak 42.869 jiwa pelaku UMKM itu. Jadi memang sangat banyak sekali pelaku-pelaku penggiat UMKM ini itu dalam bidang bermacam-macam. Tadi sudah disebutkan staf ahli, memang dari 16 kecamatan Kabupaten Organ Ilir ini yang memiliki potensi produk-produk unggulan Kabupaten Organ Ilir itu terletak di Kecamatan Tanjung Batu. Kita ketahui Tanjung Batu itu ada pandai besi, pengrajin perak, pengrajin emas, songket, pandai besi, rumah kenokdon, dan ada satu lagi tenun yang memang digerakkan dan digalakkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Organ Ilir, dalam hal ini Ibu Tika Pancawijaya selaku Ketua Dekranasda. Nah, di sini kita sudah menggalakkan Mbak, dari melalui program Dekranasda itu kita membina para pengrajin-pengrajin muda. Itu kita 4 tahun berturut-turut mendapatkan program pendidikan kecakapan wirausaha dari Kementerian Dikbud. Nah, di situ kita meregenerasi, salah satu contoh itu masalah tenun gebeng. Ada nggak yang tahu tentang tenun gebeng? Mungkin belum banyak yang tahu, tetapi tenun gebeng itu sudah menjadi haknya Kabupaten Organ Ilir karena sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi selain songket, Kabupaten Organ Ilir juga mempunyai tenun khas memang Organ Ilir, milik Organ Ilir, itu tidak boleh diambil ataupun dicap itu milik kabupaten lain karena sudah didaftarkan di Kemenkumham. Jadi kain gebeng itu terletak penenunnya itu di Limbang Jaya, Tanjung Pinang, daerah Tanjung Batu. Itu salah satu bentuk perhatian Ketua Dekranasda Ibu Tika Pancawijaya Akbar untuk membina para pengrajin-pengrajin UMKM ini Mbak. Nah, sebelum itu kita membahas terus masalah UMKM.
Nah, saya ingin bertanya kepada para pelaku UMKM ini, apa sih UMKM? Kalau saya tanya gini, UMKM itu singkatan dari apa? Ayo, siapa ini? Ya, Ibu. Ibu ini tidak usah lagi ditanya, ini ketua. Bu, beri kesempatan yang pemula ya, Bu ya. Ya, jadi UMKM itu apa? Kesingkatannya. Ayo adik-adik. Ada yang tahu? Selama ini UMKM. Tetapi kita tidak tahu apa itu UMKM. Ayo, ada hadiah nanti. Nah ya, boleh. Ini dulu, Pak. Ibu. Sini, Bu. Jadi UMKM itu apa nih, Bu? Selama ini kami nih UMKM. Nah, singkatan UMKM itu apa? Usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi singkatan dari UMKM itu, kasih aplaus dulu pada ibunya, kasih kadonya, dapat hadiah. Jadi kalau saya memberikan pertanyaan atau bapak ibu atau adik-adik yang mengajukan pertanyaan, insya Allah saya jawab. Nanti ada seperti sedikit, ya ada prize-nya, tapi jangan menilai dengan harganya, tapi menilai dalam bentuk perhatiannya, mungkin itu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah untuk membangun kerajinan baik UMKM. Mungkin memang Pak staf ahli tadi belum begitu mengenal, karena kami sudah memiliki data-data, sudah mapping data di mana ada pengrajin itu sudah ada di sekuritas data-datanya semua. Dan juga kalau UMKM ini memang semboyan slogan dari Kementerian UMKM itu memang UMKM naik kelas. Jadi harapan kami memang UMKM di Ogan Ilir ini, harapan kami itu memang nantinya bisa naik kelas, bisa mendunia gitu, baik dari segi produk unggulan maupun produk-produk atau makanan-makanan khas Ogan Ilir gitu. Ya, itu tadi penyampaian dari Ibu Rini ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang boleh langsung bertanya ya Ibu ya. Kita boleh. langsung diskusi atau kita paparan sedikit. Oh iya, boleh. Kita membuka tanya jawab seri. Okay. Baik. Kita langsung ke pemaparan aja Ibu. Oke, boleh sedikit berdiri, karena memberikan materi wajibnya itu berdiri. Di sini kami memberikan aplaus kepada BPC HIPMI Kabupaten Ogan Ilir. Itu kami sangat tertarik karena ada inisiatif untuk memajukan UMKM dengan bekerja sama dengan Bank Sumsel, dengan Disperindak, maupun nanti bekerja sama dengan OPD terkait. Nah, di sini kami memberikan sedikit penjelasan bahwa memang tadi sudah disinggung nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha atau kita lebih dikenal itu NIB. Bu, NIB itu untuk apa nih? Untuk apa? Ngapa kalau ada kata NIB? Nah, ibaratnya kalau NIB itu ibaratnya kita itu SIM. Nah, kalau kalian mau naik motor, naik mobil, kalau ada SIM, walaupun diserta polisi ataupun di ini kita ada, itu sebagai legalitasnya kita. Nah, begitu juga dengan NIB. Jadi berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025 itu memang seluruh pelaku UMKM itu wajib memiliki nomor induk berusaha. Nah, jadi pelaku itu sebagai SIM-nya tadi, SIM dari untuk pelaku usaha mendapatkan yang satu program-program dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jadi kami kalau ada bantuan dari pemerintah pusat maupun kegiatan sosialisasi itu kami ada datanya. Kami dahulukan pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB. Nah, bagi yang belum NIB itu harus tetap buat
Mana Bu Muanyo? Mudah. NIB itu sekarang bisa dibuat di rumah sendiri, tapi dengan syarat harus ada WiFi dan juga mengerti tentang pengisian di dalam aplikasi OSS. Jadi NIB itu bisa dibuat di aplikasi OSS dengan menyertakan KTP, NPWP, dan kita sudah siap. Usaha kita ini apa? Itu nanti ada KBLI, klasifikasi lapangan baku usaha. Jadi kalau nanti bergerak di bidang misal pempek, itu sudah ada KBLI-nya masing-masing. Kalau saksi A mempunyai usaha pembuatan kue, itu ada KBLI-nya masing-masing. Jadi para pelaku usaha itu tadi wajib sekali mempunyai NIB. Kalau memang tidak bisa dikerjakan secara mandiri, kita sudah mempermudah itu dengan adanya MPP, atau bisa mendatangi Dinas Disperinda dengan membawa KTP dan juga NPWP untuk kami buatkan NIB. Nah gitu. Ini pentingnya perizinan berusaha bagi UMK tadi. Yang pertama, lebih mudah menjalin kerjasama. Nah nanti materi selanjutnya itu kan akan disampaikan oleh Bang Sumsel. Nah syarat tadi sudah disinggung sedikit. Untuk mendapatkan bantuan KUR, mungkin itu salah satu syaratnya itu harus ada NIB ya Bu ya, betul? Nah, jadi kalau kita nak minjem ke bank dengan bunga yang kecil dengan program KUR, itu syarat utama harus ada NIB. Jadi sangat penting sekali ibu-ibu, bapak-bapak untuk mendaftarkan usaha kita untuk mendapatkan NIB. Nanti bisa dibantu ke dinas kami atau melalui MPP itu. Yang kedua, legalitas. Tadi saya umpamakan kita kalau naik motor, naik mobil harus ada SIM. Pelaku usaha ini harus dibawa ada SIM, yaitu SIM-nya dengan adanya NIB bagi usaha kita. Nilai tambah untuk akses permodalan, ini tadi sudah kita singgung juga. Untuk mendapatkan KUR itu melalui Bank Sumsel harus ada mempermudah akses permodalan. Lokasi usaha yang terlindungi, kata dia aman lokasinya. Yang terakhir, pengembangan usaha. Kita bisa mengembangkan. Kalau kita mau bekerja sama dengan pelaku usaha yang lebih besar, itu mereka pasti menanyakan ada NIB tidak? Nah, jadi begitu pentingnya NIB bagi pelaku usaha tadi. Next. Fakta-fakta penting tentang UMKM Indonesia. Yang pertama itu jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor. Sektor ekonomi menunjukkan skala luas peran UMKM dalam perekonomian nasional. Yang kedua, UMKM berkontribusi sebesar 61-62% terhadap PDB nasional, menjadikan tulang punggung ekonomi nasional. Jadi dari lapisan tingkat yang bawah, UMKM ini menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa. Jadi peranan UMKM itu sangat penting, menunjang PDB 61-62%, itu data statistiknya. Yang terakhir, lebih dari 97% tenaga kerja nasional diserap oleh sektor UMKM, mencerminkan signifikasi sektor ini dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi sangat jelas kita tentang UMKM ini begitu pentingnya, sangat penting sekali. Next. Ini statistik digital. Kalau kita sudah mempunyai NIB, sudah ada KBLI yang jelas, kita mulai berpikir Bu untuk mengembangkan di era digital ini. Karena kalau kita ada usaha tapi tidak kita publis, tidak kita informasikan ke masyarakat, itu kita istilahnya tuh orang tidak tahu. Tetapi dengan era digital ini, apalagi yang suka FB Pro, ibu-ibu, TikTok, itu udah bisa menjual produk kita. Jadi dengan adanya digital market
marketplace itu bisa juga menjadi ajang kita untuk memasarkan produk-produk kita. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Jadi biar jelas, baru tahap selanjutnya atau gimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, silakan Pak. Boleh teman-teman panitia untuk bantu mikrofon. Assalamualaikum Bu. Salam. Nama saya David. Kebetulan saya dari PMKM Media Digital Management Bu. Jadi bukan cuma sekedar penjualan digital, namun secara nyata gitu kan. Gini Bu, yang mau saya tanyakan Bu ya, apa bukti empiris dari Disperindak Organilir terdampak struktural dan bukan sekedar administratif? Oke, baik itu aja Bu, makasih Bu. Baik, bisa langsung dijawab Ibu Rini. Oke, terima kasih Pak David. Memang istilahnya dipertanyakan apa ininya, buktinya. Mungkin kalau kita dari dari dulu itu, kalau dari bentuk perhatian kita ke pelaku UKM, selalu mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan Pak. Nah, seumpama kami contohkan, tahun kemarin itu kami mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha kerupuk kemplang di Tebing Geriting. Nah, di situ kami memberikan pelatihan pengemasan packaging untuk bagaimana pelaku UKM itu mengemas kerupuk kemplang semprong itu menjadi lebih bagus. Yang kedua, kami memfasilitasi mereka untuk mendaftarkan haki merek ke Kementerian Hukum HAM itu sebanyak 60 pelaku UMKM yang di Tebing Geriting. Karena kami mengambil lokus Pak, lokus dulu. Setelah itu apa yang akan kami berikan, baik itu pelatihan atau fasilitas lainnya, itu kami mapping. Nah, di situ setelah melakukan pelatihan pengemasan packaging, kami mendaftarkan mereka ke merek mereka itu ke haki dengan biaya APBD kita satu orang itu 500.000 untuk mendaftarkan ke Kementerian Hukum HAM. Alhamdulillah sudah keluar. Yang itu dalam bentuk UMKM produk makanan. Nah, kalau produk unggulan daerah, kami membina yang ada di Tanjung Batu dan juga di sekitaran Indralaya itu untuk tenun songket Pak. Jadi Disperindak ini setiap tahun ada pameran-pameran, baik pameran di provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi contoh pamerannya itu pameran Krianusa, Inakrab. Kalau di provinsi itu Sriwijaya Expo. Itu kami mengajak pengrajin-pengrajin ini untuk ikut tampil menampilkan produk-produk mereka gitu. Memang kami sadari, benar kata Pak Staf Hali, kami belum memiliki galeri yang ada di Senai itu untuk mengakomodasi, mengoordinir dari produk-produk unggulan SOE ini. Nah, tetapi kami ada sentra IKM, itu namanya di sentra IKM Tenun Songket yang ada di Tanjung Dayang Selatan. Itu di situ kami ada gedung Pak, untuk apabila ada tamu dari provinsi maupun pusat, kami ajak ke sana dan kami memfasilitasi para pengrajin ini untuk berjualan di sana dan memamerkan melalui bazar produk-produk mereka. Itu ada di Tanjung Dayang. Mungkin itu Pak. Bagaimana Bapak Rapi? Cukup Ibu, bisa dilanjut Ibu dengan materinya. Ada lagi selain Pak David? Ada lagi? Lanjut ke materi. Next. Materinya ini, nah ini peluang bagi UKM di era digital. Next. Nah, ini melalui
tadi sudah saya singgung juga platform digital. Yang pertama itu marketplace seperti Tokopedia, Shopee yang menawarkan akses kejutaan calon pelanggan. Nah, di sini tadi kita perlu pentingnya para pelaku UKM ini berinovasi, inisiatif untuk mengembangkan produk-produk yang kalian tekuni. Jadi dari pemerintah daerah itu kami pernah juga Pak David mengajak para pelaku UKM, mungkin memang tadi banyak 42.000, tapi kami pilih dan pilah yang memang membutuhkan untuk diajak pelatihan digital marketing. Nah, salah satunya ini kami mengajarkan bagaimana pelaku usaha itu membuat konten dan juga memoto produk-produk mereka untuk dipasarkan dalam bentuk digital marketplace. Itu kami sudah melakukannya, menggandeng narasumber dari IKM Universitas IGM. Jadi memang mendatangkan narasumber yang kompetensi di bidangnya gitu. Nah, yang kedua media sosial. Nah, sekarang kan memang kita apalagi anak-anak muda, pelaku-pelaku usaha muda ini kan kalau dunia online ini pasti nomor satu. Itu bisa melalui IG, Facebook, itu bisa semua. Yang ketiga, akses ke platform digital memungkinkan UKM mengenal produknya kepada target pasar baru. Jadi tidak secara konvensional, tetapi juga melalui online. Biar produk yang kita pasar itu bisa dikenalkan di daerah lain, bukan di OIE saja, tapi di Palembang, bahkan perlu skala nasional gitu. Next. Nah, penghematan biaya ini juga kan kalau kita memasarkan produk kita secara online itu, kalau kita berjualan di toko, di pasar itu perlu sewa toko atau dengan akomodasi lainnya. Tetapi kalau kita berjualan di marketplace, mungkin itu biaya ataupun pengeluaran kita itu menjadi kecil gitu. Itu pentingnya secara online. Next. Ini ada tentang kasus ini, pemanfaatan platform digital secara efektif. Yang pertama, promosi melalui konten kreatif. Itu tadi sudah kami laksanakan juga. Mungkin nanti next, kalau memang nanti ada anggaran, kami akan memberikan juga mengulangi pelatihan tentang digital marketing. Mungkin bertahap, tidak terlalu banyak, kita mengingat anggaran juga. Kedua, optimalisasi ulasan pelanggan, karena di sini adanya ulasan pelanggan menjadi bahan evaluasi penting dan dapat digunakan untuk memperkuat kredibilitas bisnis. Yang ketiga, integrasi dengan marketplace. Jadi memang memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia atau Shopee membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Next, ini pemahaman fitur platform secara maksimal. Nah, sekarang kan kalau WhatsApp itu ada WhatsApp bisnis namanya. Itu memang ajang untuk kita memasarkan produk-produk kita. Pemasaran hemat biaya, sudah tadi kita melakukan promosi produk kita itu tanpa biaya, dengan tadi membuat konten-konten kreatif melalui TikTok, IG, dan juga memasarkan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Ini kayaknya yang muda-muda sesuai HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini. Para pesertanya muda-muda semua, pelaku usaha yang memang menciptakan wirausaha baru. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Next. Mungkin dipercepat saja mengingat waktu, belum materi kedua. Itu next. Nah, ini jadi hambatan bagi UKM itu yang pertama meningkatnya persaingan online,
kedua kemajuan teknologi yang cepat, ketiga risiko keamanan cyber. Next, internal itu mungkin keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, pengelolaan toko online yang tidak konsisten. Jadi memang kalau kita sudah mulai memasuki pasar online, kita harus konsisten. Jangan hari ini tidak upload, besok sebulan. Jadi kita kurang yakin akan pemasaran kita di marketplace gitu. Nah, yang ketiga, branding yang lemah. Nah, itu tadi kita perlu adanya inovasi dan untuk memasarkan produk secara online tadi. Strategi adaptasi digital untuk UMKM. Next. Nah, ini langkah-langkah awal sederhana tadi sudah saya jelaskan juga. Itu yang pertama, menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi teman-teman pelaku UKM itu bisa, hal yang paling kecil itu dalam konteks untuk pemasarannya itu melalui WA bisnis. Kedua, pemanfaatan media sosial itu tadi melalui Facebook, IG, TikTok itu sebanyak mungkin dipasarkan. Ketiga, tahapan sederhana ke marketplace. 4, penggunaan alat pembayaran digital. Nah, ini juga kalau kita lihat di kota-kota yang besar itu untuk pembayaran atau uang secara cash itu sudah jarang. Nah, jadi bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu mendaftarkan untuk pembayaran melalui QRIS. Itu mungkin Pak Sultan nanti ya Mbak ya, untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat pembayaran melalui QRIS. Yang kelima, edukasi dasar tentang digitalisasi. Next. Nah, ini fokus pada kualitas dan merek. Jadi kita itu selain melakukan pemasaran, kita harus juga membranding produk-produk kita itu dengan menjamin kualitas produk. Jadi produk kita itu kalau awalnya kita bagus, misal kita jualan pempek. Nah, jualan pempek ini pempeknya sudah kemasannya bagus dengan bahan baku yang bagus. Nah, sudah laris, berubah rasa, baik itu adonan pempeknya, cukonya itu berubah. Itu akan menghilangkan pelanggan kita. Kok ngapa berubah ya itu. Jadi kita nomor satu harus menjamin kualitas produk kita itu tetap stabil, baik itu segi rasa, segi penampilan, dari packaging itu tetap dipertahankan untuk kualitasnya. Yang kedua, memperkuat identitas merek. Jadi kalau kita belum ada merek, itu daftarkan ke merek ke Kementerian Hukum HAM. Itu kalau tidak salah, kalau kita mendaftarkan merek kita secara mandiri ke Kementerian Hukum HAM itu ada biaya. Biayanya itu 1.800.000. Tetapi kalau kalian datang ke Dinas Perindakop UKM, kami akan mengeluarkan surat keterangan UMKM dengan skala mikro, memang binaan itu akan menurun nilai pendaftarannya itu sekitar 500.000 untuk UMKM. Yang ketiga, konsisten layanan pelanggan. Nah, juga ini mungkin nanti dinilai pelanggan itu kalau kita respon cepat melalui WA, mau pesan apa kita responnya cepat, itu pelanggan jadi tertarik. Jadi cepatnya responnya. Jadi nanti pelanggan dengan produk-produk kita yang pasarkan itu akan meneruskan lagi ini atau memberikan rekomendasi ke teman-teman kalau misal mau pesan pempek dengan si aja, responnya cepat, kualitasnya bagus, dan juga pemasarannya juga sudah secara online. Next, ini tadi kualitas dan mereknya. Next. Nah, jadi kesimpulannya itu kesimpulan dari materi-materi yang kami sampaikan. Yang pertama, satu, pentingnya digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM Indonesia dan memberikan manfaat besar
seperti promosi yang hemat biaya. Yang kedua, transaksi yang lebih mudah, serta data pelanggan untuk menyusun strategi penjualan yang efektif. Kedua, tantangan utama dalam era digital seperti literasi digital yang masih terbatas dapat diatasi dengan pendekatan langkah bertahap yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan UMKM. Yang ketiga, memanfaatkan platform sederhana. Jadi yang platform yang sangat sederhana tadi, WA, bisnis, atau masuk ke marketplace merupakan awal yang baik untuk digitalisasi yang sukses bagi UMKM. Next. Nah, kesimpulan yang pertama tadi sudah dibuat. Ini ada lagi yang lebih penting. Fokus pada kualitas produk, layanan pelanggan, dan konsisten dalam membangun branding. Jadi branding itu sangat penting sekali. Dan juga yang kedua, adaptasi terus-menerus strategi yang tepat. Jadi kita harus selalu beradaptasi dengan pembaruan teknologi yang ada sekarang. Next. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa sharing tanya jawab. Mumpung di sini bisa apa kami jawab. Nanti juga kami akan memberikan pertanyaan kepada yang bisa menjawab. Ada door prize-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, teman dulu untuk Ibu Rini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sudah sangat jelas dan luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Rini selaku Kepala Dinas Disbalindak Ogan Ilir ya. Ternyata sudah banyak sekali kerja nyata dari dinas Ibu yang sudah Ibu pimpin. Baik, bagi Bapak Ibu sebagai pelaku dari UMKM, apabila belum mempunyai NIB, boleh ke kantor ya Bu ya. Iya, Ibu dengan senang hati menerima Bapak Ibu untuk mendaftarkan usahanya, untuk mendapatkan NIB tersebut. Dan bagi Bapak Ibu pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB, mungkin bisa juga untuk mengajukan kredit usaha rakyat kepada Bank Sumsel Babel. Boleh ya Bu ya? Mungkin Bu begini, yang perlu ditanyakan oleh teman-teman itu syarat untuk mendaftar KUR itu apa saja dan minimal atau maksimalnya berapa, seperti itu untuk yang bisa didapatkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini tadi sudah ada penjelasannya mengenai UMKM di Kabupaten OI. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fani. Saya kebetulan ini dari Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya. Sebenarnya saya hari ini mewakili orang yang lebih memahami kredit, tapi jangan cemas karena pertanyaan Ibu pasti akan kita jawab. Kita bersama tim, di sini ada tim kredit, ada Bapak Bagus dan timnya. Nanti mereka bisa membantu menjelaskan secara rinci bagaimana ketentuan apa saja apabila memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kredit, pengajuan kredit. Sebelumnya terima kasih atas sambutannya kepada kami Bank Sumsel beserta Ibu Rini. Terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk bergabung pada acara hari ini, karena ini merupakan kebanggaan luar biasa bisa berkumpul dan bergabung bersama Ibu dan Bapak pengusaha Kabupaten Ogan Ilir. Saya sangat senang sekali karena memang Bapak Ibu ini merupakan rekanan-rekanan kita untuk masalah dana ataupun kredit. Jadi tidak usah sungkan sekiranya kalau memang ada pertanyaan mengenai permodalan usaha untuk mengembangkan usaha ke depannya supaya naik kelas lebih besar lagi, bisa nanti bersama kita berkoordinasi bagaimana caranya untuk mengikuti atau mengajukan kredit tersebut. Demikian Bapak Ibu, silakan kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan saya persilakan. Ya Ibu silakan. Perkenalkan nama Bu dan instansi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dewi Badriah Rahman, pengurus DPD MKM Rakyat Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Yang akan kami pertanyakan Bu, terkait dana kur. Dana kur ini Bu, jika sesuai syarat-syaratnya, apakah memang benar tanpa anggunan? Kalau memang benar tanpa anggunan, kami tolong diperjelas dari maksimal berapa dan minimal berapa. Karena sudah beberapa orang anggota kami mengajukan dana kur di Bank Sumsel Mabel, namun tetap diminta anggunan. Ya, hanya itu saja Bu yang kami pertanyakan. Mohon jawaban. Terima kasih Bu pertanyaan Ibu Dewi. Nanti kita akan jelaskan secara rinci maksud dari pertanyaan Ibu tentang kur Ibu ya. Sebentar Ibu, tadi Bapak Bagus bisa dibantu Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih. Mohon izin Bu Rini, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dewi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Bikro Setia, perwakilan dari Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya, dan rekan saya Ibu Marini juga selaku petugas untuk bagian kredit. Ya, untuk pertanyaan yang Ibu Dewi telah sampaikan tadi bahwa untuk kredit usaha rakyat ini ketentuannya memang dari 1 juta sampai dengan 100 juta itu tidak ada jaminan. Ya, kita selalu memproses apa yang sesuai ketentuan. Kalaupun nantinya ke depan ada yang mengajukan, boleh nanti silakan masukkan berkasnya kepada kita. Kita proses sesuai dengan apa ketentuan yang berlaku seperti itu. Dan plafon ataupun dana yang diajukan kepada nasabah kepada kita sesuaikan dengan analisa dari kita. Bukan berarti misalnya ibunya pengajuannya 50 harus di ACC 50. Apa nanti sesuai dengan analisa kita. Apakah analisa kita ternyata kebutuhannya itu hanya mendapatkan 5 juta, ternyata cuma 5 juta itu. Jadi bukan berarti apa yang Bapak Ibu ajukan itu harus kita ACC, tapi disesuaikan dengan analisa dan usaha Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Untuk masalah jaminan itu untuk Bank Sumsel di angka 1 sampai 1 juta tidak ada jaminan. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh panitia mikrofonnya ke arah sebelah kiri saya. Di belakang Pak. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak. Perkenalkan, nama saya Priyogi Bowo, selaku pengusaha beras Pak. Bu, sedikit saya ingin mempertanyakan mengenai UMKM pengajuan dana kur ya. Yang perlu kita jelaskan dulu itu ini skema untuk pembuatan NIP. Sementara syarat dari untuk pengajuan dari kur itu kita harus memahami dulu maksudnya syarat utama itu mengenai usaha yang dijalani oleh pelaku usaha itu minimal 6 bulan sampai 1 tahun itu baru bisa pengajuan dana kur ya. Nah, sementara pelaku usaha UMKM ini selama ini sudah mempunyai usaha, akan tetapi mengenai salah satu meningkatkan produktivitasnya usaha dari pelaku usaha tadi membuat NIB. Kan NIB kan ada tanggal berlakunya kan diterbitkan. Apakah itu dalam pengajuan kur itu mengikuti dengan NIB terbitnya atau mengikuti dengan usaha yang selama ini pelaku UMKM itu menjalani usahanya? Apakah itu bisa dibiayai oleh satu Bank Sumsel selaku penyelenggara satu pemberian pemodalan kur? Nah, terus juga seperti kami pelaku ibarat itu dengan konsumsi beras. Beras itu kan kategori sudah ibarat itu kalau penjualan beras itu bisa jadi pinjaman manajemen itu melebihi dari 100 juta. Apakah tetap ibarat kata itu sementara kami belum mempunyai aset
aset barangkali untuk diagunkan untuk di bank. Dapat dikatakan kami ingin melebihi dari plafon yang ditentukan oleh Bank Sukses atau dari pemerintah. Apakah itu bisa dibiayai lebih dari plafon yang 100 juta lebih, misalnya 150, 200, tapi kan tidak ada akunnya. Tapi kami fasilitas kami melebihi dengan ibarat kata itu kebutuhan kami lebih dari plafon yang tanpa tadi Pak. Mohon solusinya untuk bantuan UMKM organisasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung dijawab sama Bapak Bagus atau Ibu Marini, silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Perkenalkan saya Marini, salah satu tim dari Pak Bagus juga dari cabang Indralaya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait NIB. Kalau NIB itu tidak terpaku di tanggal penerbitan Pak. Nah, kenapa kita itu ada minimum untuk usaha itu minimal 6 sampai 1 tahun? Itu dikarenakan kita harus melihat arus kas atau pola dari keuangan usaha Bapak sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti NIB-nya Bapak baru buat sekarang, besok Bapak ngajuin nggak masalah. Tapi untuk rekening koran 2 tahun terakhir, nota-nota atau rekap penjualan ataupun pembelian Bapak Ibu sekalian itu harus dilampirkan juga, karena itu nanti akan menjadi acuan atau dasar dari kami untuk menganalisa terkait usaha Bapak atau Ibu tersebut. Selanjutnya yang kedua terkait aset ya Pak ya, plafon. Oke, kalau misalkan di atas 100 juta Bapak Ibu sekalian, dia itu wajib ada jaminan kayak gitu. Agunan itu wajib. Jadi kalau misalkan beberapa analisa kami untuk Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya bisa di angka lebih dari 100 juta, tapi jaminannya tidak ada, ya mohon maaf kami belum bisa merealisasikan karena itu merupakan kewajiban dari plafon yang lebih dari 100 juta tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada agunan. Apakah agunan tadi merupakan objek untuk berdasarkan ketentuan nilai plafon tadi? Misalnya kita punya aset nih, rumah itu kan terlalu bagus, kita kategori yang rumah subsidi lah gitu kan. Cuman kita itu cuma ada itu, akan kita tuh ingin pengajuan dengan plafon di angka 300 juta. Kan ada agunan. Apakah dia mengikuti nilai liquidasi dari agunan tadi? Baik Pak, kalau misalkan kami yang pertama itu kami nilainya usahanya dulu. Kalau misalkan dari nilai usahanya itu, oh berarti Bapak ini bisa di angka 150 juta, baru nanti kita analisa ke jaminannya. Jaminannya ini cukup atau enggak sesuai dengan perhitungan yang telah ada di sistem kami itu sendiri. Jadi yang pertama itu enggak melihat jaminannya dulu, tapi yang pertama itu melihat dulu dari usaha Bapak. Apakah memang bisa kita berikan sesuai usulan plafon atau hanya kita bisa berikan berapa dari analisa kami dari itu sih Pak. Jadi nggak ngikuti dengan jaminan Pak ya? Enggak, jadi jaminan itu ngiring aja Pak, mengiringi dari hasil usaha yang bisa kita kasih ke Bapaknya. Ya misalnya gitu kan, saatnya kita itu cuma hanya punya mobil dengan kategori tahunnya tahun terendah, katakan kategori berkata kayak Avanza lah, itu kan atau Agia dengan nilai jual kan mungkin di bawah 100 juta. Cuma kita ingin pengajuan lebih dari 1 juta. Apakah dia tetap mengikuti dengan offset dari penjualan usaha kita atau masih ini nggak masuk nih cover? Kenapa? Nanti kalau misalnya kita kasih 3 juta, anggaran cuma di kategori cuma 80-90 juta, nanti nasabah ngebayar nih. Terkadang di antara omset dari perbankan kan ibarat kata itu omsetnya kayak kamu kan, kamu minjem 300 dengan jaminannya di bawah 300, nanti kamu nggak bayar, silakan sita atau di lelang gitu kan, kata-kata perbankan kan gitu kan. Nah seperti itu, apakah memang harus dengan omset kita masuk, jadi anggaran disampingkan ya? Disampingkan maksudnya itu? Jadi gini Pak, kalau kewajiban itu kan memang berarti harus kita jalankan ya. Kalau ada 100 juta. Jadi intinya itu tuh kita survei dulu. Kalau misalkan nanti berdasarkan nilai hasil analisa kami, usaha Bapak itu bisa kita berikan di 200 juta misal.
Oke, kita tanya berarti sama Bapak. Bapak, ini jaminannya apa yang bisa diserahkan? Kalau memang dari yang Bapak serahkan itu tidak mencukupi, kami juga tidak bisa memberikannya itu, gitu. Jadi kalau misalkan ada jaminan lain nggak Pak, kira-kira yang bisa memenuhi? Pasti kami nanya optionnya seperti itu. Mungkin sudah jelas ya Bapak Bowo ya, biar nanti kalau misalkan bertanya kita bisa ngobrol di luar panggung begitu ya, bisa nanti di belakang atau bagaimana. Boleh dikenalkan ya buat Pak Bowo pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, tadi ada lagi satu yang sudah tunjuk tangan, batik warna orange, nggak jadi, batal ya? Jadi, oke, mikrofon boleh dibantu. Perkenalkan nama dan instansi atau asal dari mana. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffes Siwan Bilang. Kami dari instansi Komponen Pondok Pesantren Al-Hikmah. Menanggapi dari diskusi kita siang hari ini masih soal keuangan kredit usaha rakyat. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyediakan ruangan yang cukup nyaman, karena seperti biasa pembahasan tentang keuangan akan selalu panas di akhir-akhir ini. Langsung saja terkait dengan adanya agunan tadi, saya rasa belum cukup menjelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu dirasionalisasi dari pihak Bank Sumsel dan pihak peminjam. Maksud saya di sini, tentu ini adalah kerjasama dua belah pihak dengan harapan keduanya sama-sama diuntungkan. Soal agunan tadi, memang secara jelas ada satu aturan yang melarang adanya agunan di pinjaman 100 juta. Tetapi pada kenyataan di lapangan, apa pertimbangan khusus atau perlakuan khusus yang mungkin masuk ranah rasionalisasi oleh pihak Bank Sumsel untuk meminta agunan di angka itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya soal kewajiban dan kerjasama antara koperasi khususnya kepada Bank Sumsel ini. 3 rekomendasi lah dari teman-teman Bank Sumsel yang kalau misalnya untuk mengajukan 50 sampai 100 juta misalnya, atau ya berapapun itu, 3 hal yang paling dasar yang perlu kami lengkapi agar sesuai target. Misalnya mengajukan 50, ternyata ada analisis bersama, oh tidak sampai 50. Nah itu biasanya sering-seringnya itu oleh kejadian apa atau pertimbangan apa, sehingga ada mitigasi dari pihak kami yang akan disiapkan lebih dari sebelumnya. Mungkin 2 hal ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bisa langsung dijawab sama Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Apa saja dasarnya ya kita dari 1 juta sampai 1 juta itu ada kadang-kadang meminta jaminan. Yang pertama, kadang-kadang pelaku UMKM ini tidak memiliki data transaksi, ya, transaksi keuangan. Contoh, kita bisa misalnya hari ini berapa sih yang pembeli, Bapak apakah mencatat itu semua? Itu yang pertama. Apakah ada transaksi keuangan yang diperbankan? Itu yang sering tidak ada. Itu. Jadi kita sama-sama semua, nebak-nebak semua nih. Bapak bilang saya hari ini jual 30, buktinya mana? Sekarang saya minta, nggak ada kan? Seperti itu. Jadi sistem kepercayaan kadang-kadang yang terjadi di lapangan, gitu. Bapak percaya sama kami, kita juga seharusnya percaya sama Bapak dong, gitu. Tapi namanya kita baru pertemuan pertama nih. Tak kenal maka tak cinta, seperti kata patah kan Pak ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita kadang-kadang belum sama-sama saling percaya. Makanya kadang-kadang kita pertama kita kadang minta jaminan dulu karena kita sama-sama nggak bertemu. Ada kata orang sekaya itu yang nak ngembek galak-galo sapo nak bayoy. Nah, siapa yang nak bayarnya? Nak ngembek saya galak-galo. Nah, cak itu. Tapi itu
hanya kebijakan-kebijakan kita kadang-kadang, tapi untuk kedepannya misalnya memang Bapak memiliki transaksi keuangannya yang lengkap, data-data yang diminta dari perbankannya lengkap, kita bisa ngecek nih, oh ternyata transaksi Bapak ini seharinya itu bisa sampai 2 juta nih, omset Bapak 2 juta, keuntungannya sekian, kita bisa analisa nih Pak. Kalau kita Bapak pengajuan tapi tidak ada data-data yang bisa kita percaya, kita bisa mempercayai siapa? Seperti itu, makanya ada hal-hal yang mungkin kita memiliki data-data rasional yang harus mungkin kita minta. Seperti itu, makanya ada beberapa hal case-case yang mungkin agak berbeda, saling berbeda pandangan dengan UMKM dan pihak bank seperti itu. Ya, ada lagi? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya owner dari Arapat Reji. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya pertanyakan di luar ranah saya di bidang traveling, apakah bisa supplier MBG itu mengajukan pinjaman kur? Oke, sekian, terima kasih. Mungkin akan dibantu jawab juga Bu ya. Kalau supplier MBG ini kan terkait syarat dan ketentuan kami. Kalau syarat dan ketentuan kami, misal supplier itu kalau MBG kan baru jalan beberapa bulan ya, belum nyampe 1 tahun malah. Sedangkan kalau persyaratannya itu minimal 6 bulan itu jalannya, otomatis kita analisanya adalah di yang sudah terrealisasi yang sebelumnya. Contoh, Ibu sekarang memang supplier MBG, tapi sebelumnya Ibu itu adalah supplier besar di PT-PT lain-lainnya. Itu juga bisa masuk dalam analisa kami gitu. Mungkin kalau misalkan MBG baru berjalan, tapi ada supplier-supplier yang Ibu supply kemarin itu di luar MBG, itu nggak apa-apa, bisa kita analisanya di analisa usaha supplier tersebut yang sebelumnya yang sudah berjalan. MBG yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Kalau MBG yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan, sebenarnya gini Bu, kita ini biasanya itu kan kita tuh diminta itu laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan minimal 1 tahun. Nah, kalau misalkan baru 6 bulan, artinya kan tidak bisa memenuhi laporan keuangan tersebut. Kalau misalkan sudah bisa memenuhi laporan keuangannya, kemungkinan bisa kami bantu analisa dan kita analisa bisa diberikan berapa sesuai dengan kebutuhan modal kerja usaha itu sendiri. Gitu. Ada lagi Bu? Baik. Mungkin saya mau nambahin tadi untuk yang Mas tadi, makanya untuk para UMKM mohon untuk mulai sekarang untuk buka tabungan dan menggunakan kris, karena untuk pembayaran juga itu bisa melakukan kris, jadi terdeteksi semua. Jadi diharapkan untuk ke depan tidak ada pembayaran lagi menggunakan uang tunai, karena itu berpacu apabila nantinya Bapak Ibu melakukan pengajuan menggunakan cash, kita tidak bisa terdata. Tapi kalau Bapaknya menggunakan bank Suksebabel dan buka kris, bisa langsung tanya di tempat teman-teman kita di belakang untuk pembukaannya, nanti kita buatkan langsung kris, jadi bisa ada pembayaran, bisa langsung pembayaran melalui kris, jadi bisa langsung terdeteksi melalui transaksinya. Seperti itu. Oke, kami kasih satu kesempatan lagi untuk penanya. Yang belum aja ya Pak ya, boleh mewakili Bapak yang baju abu-abu. Izin Pak bagus bentar ya. Kami ini menyampaikan aspirasi para pelaku nyata UMKM kami yang dikata ke pemula dia lah bertahun-tahun. Dikata ke pemula dia lah bertahun-tahun, dikata ke menengah dia belum apa. Nah, untuk pertanyaannya Pak Bagus mengenai nota belanja. Nah, nota belanja ini banyak kami tidak punya Pak. Nota belanja ini karena para pelaku nyata UMKM kami ini kebanyakan emak-emak atau bapak-bapak. Jadi dia tuh belanja-belanja memang nerima nota tapi tidak tersimpan. Cak manola caranya untuk bisa mengajukan dana kur tadi. Ya mohon izin Pak, Bu ya bentar. Ya mohon jawabannya Pak. Karena para pelaku UMKM kami banyak WA Pak. Ya itu
Baik, untuk yang nota belanja tadi Bu ya, sebenarnya itu adalah ketentuan dari kita harus milih nota belanja ya. Makanya tadi saya bilang kita ini adalah rekanan ya. Di saat persyaratan tidak ada, kita minta persyaratan yang lain. Makanya tadi mungkin biar kita saling percaya. Oh, saya minta jaminan dong biar saya percaya. Sebenarnya dari 1 juta sampai 100 juta itu tidak ada jaminan. Tapi karena kelengkapan kalian itu tidak lengkap, ya, tidak lengkap, makanya kita ada persyaratan lain nih. Berkenan nggak? Tapi kalau nggak berkenan, ya nggak apa-apa. Kita nggak ada paksaan nih. Boleh nggak pengajuan itu? Kalau nota belanja misalnya inilah bisa tidak tertangkap. Enggak, kita mintanya 6 bulan ya, betul 6 bulan. Iya. Dan kita juga diharapkan kita juga tidak ada nota belanja yang mungkin karena mau pengajar baru dibuat-buat ya. Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 ya. Mohon maaf kami tidak bisa semuanya kami tampung pertanyaan Bapak Ibu. Kalau memang dirasa sangat penting dan krusial nanti bisa di bawah panggung ya, bisa di selesai acara ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Semoga jawaban Bapak Ibu yang ada di depan dan yang sudah membantu menjawab tadi bisa memuaskan Bapak Ibu ya. Kalau tidak puas ya karena memang kita bukan alat puas sih Bapak Ibu ya. Baik, kami dari pembawa acara maupun moderator dan narasumber langsung saja kami tutup acara siang hari ini. Apabila kami ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum benar-benar berakhir acaranya kita melakukan foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan kepada tim dokumentasi. Siapa yang bisa jawab? Ada satu paket lagi, itu kami memberikan pertanyaan aja. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Sumser Babel bahwa ada yang tanpa anggunan itu dari berapa ke berapa itu? Nol dari 100 sampai 100 juta. Ada satu lagi, nah sekarang ini paling mudah dan gampang. Kepanjangan NIB itu apa? Jadi NIB itu singkatan dari nomor induk berusaha. Enggak. Oke, sudah semua ya. Door prize-nya dikasih ke peserta. Baik, Bapak Ibu kalau berdiri. Habis krisi hati aku. Ada ini. Kirim ke grup besar.